Iya. Penyakit karena pikiran gitu. Nah, dan salah satu pikiran yang paling membebani kita adalah ketidakmampuan kita untuk memaafkan orang lain. Pak Arfan, mari kita mulai bongkar satu persatu ini soal mitos memaafkan ya. Banyak yang mengatakan, aduh memaafkan itu kayaknya nggak mungkin lah ya. Sakitnya tuh di sini ya. Enak aja dia yang udah menyakiti terus kita mesti memaafkan, seolah-olah memaafkan buat orang lain. Apakah sebenarnya memaafkan buat orang lain atau buat diri sendiri? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang pasti akan terjawab lewat mitos-mitos itu. Pak, kita buka dulu mitos yang pertama. Silakan, Pak Arfan. Terima kasih banyak, Mbak Ola ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa memaafkan itu sulit, ya enak banget dia udah bikin kesalahan terus kita maafkan. Itu tanda bahwa Anda manusia, itu dulu. Oke. Itu tanda bahwa Anda manusia. Ya namanya manusia itu selalu ingin mewujudkan keadilan gitu. Keadilan bagi dirinya dan keadilan bagi orang lain. Karena ingin mewujudkan keadilan itu adalah fitrah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita gitu. Sehingga Anda mungkin pernah mendengar istilah ini ya, mata dibalas mata kata gitu ya. Hidung dibalas hidung, gigi dibalas gigi. Ya. Tapi kemudian Mahatma Gandhi mengatakan kalau mata harus dibalas mata, itu kita akan banyak sekali menemui orang di dunia ini yang buta, kata Mahatma Gandhi. Betul. Ya, nah, jadi kenapa sulit sekali gitu kita memberikan maaf itu? Ya karena ada mitos-mitos ini. Nah, mudah-mudahan dengan pembicaraan kita pada pagi hari ini, kalau kita bisa hancurkan mitos ini satu persatu, itu kita akan lebih mudah untuk memaafkan gitu. Ya, sehingga memaafkan itu tidak harus menjadi jalan yang terlalu panjang dan berliku, tapi menjadi jalan yang lebih sederhana dan lebih indah bagi kita gitu, Mbak Ola. Ya. Kita mulai dari mitos yang pertama. Mitos yang pertama itu adalah ini, memaafkan adalah untuk kepentingan orang yang menyakiti kita. Betul, betul. Betul. Jadi kita bilang apa? Enak aja, udah dia nyakitin kita, ya, kemudian kita memaafkan, selesai begitu aja. Nggak bisa dong. Nah, itu naluri kemanusiaan kita tuh yang lagi ngomong tuh. Ya, sense of justice kita yang lagi ngomong tuh gitu. Ya. Nah, mitos ini sesungguhnya totally wrong nih, Mbak Ola. Ya, dan ini dibuktikan oleh seorang dokter yang namanya Dr. Gerald Jampolsky. Dr. Gerald Jampolsky ini adalah seorang dokter medis gitu, yang akhirnya menemukan bahwa ternyata orang-orang yang pergi ke dokter itu, Mbak Ola, 70% orang yang pergi ke dokter itu penyakitnya bukan penyakit fisik. Betul. Tetapi penyakit karena pikiran gitu, yang dia sebut dengan psikosomatis gitu. Penyakit karena pikiran gitu. Nah, dan salah satu pikiran yang paling membebani kita adalah ketidakmampuan kita untuk memaafkan orang lain. Betul, betul. Gitu. Analoginya menarik ya. Kalau kita tidak mampu memaafkan orang lain, kita itu ibaratnya jalan pakai ransel, Mbak Ola. Kan kita kalau berjalan itu kan selalu ke masa depan ya. Betul, betul. Kita berjalannya kan ke depan. Tapi kita bawa ransel, dan ransel itu isinya adalah batu-batu yang sangat berat gitu. Sehingga akhirnya kita kepayahan gitu. Langkah kita ke depan itu selalu terhambat gitu oleh tarikan ke belakang gitu. Jadi orang yang tidak mampu memaafkan itu selalu tertarik ke belakang, ke masa lalunya gitu. Dan Gerald Jampolsky kemudian menemukan bahwa karena dia tidak mampu memaafkan, maka akan muncul kan yang namanya body and mind itu kan sebuah kesatuan ya, Mbak Ola ya. Body, mind, and soul itu kan sebuah kesatuan. Walaupun masih ada juga di masa sekarang ini dokter gitu yang melihat bahwa body dan mind itu sesuatu yang terpisah gitu. Ini totally wrong gitu. Ya, sakit di badan ya sakit di badan gitu ya. Iya, sakit di badan yang diobati di badan gitu. Masih ada loh di zaman sekarang ini dokter-dokter yang seperti itu gitu cara berpikirnya. Nah, Gerald Jampolsky ini tidak seperti itu. Jadi dia mengatakan, oh ini kalau Anda sering merasa pusing, sering sakit punggung, sakit leher, sakit perut yang berulang-ulang, depresi, cemas, jangan-jangan itu bukan penyakit fisik. Betul. Itu adalah karena Anda tidak mampu memaafkan orang lain. Kenapa? Karena kalau yang namanya nggak mampu memaafkan, kan berarti kita menyimpan kemarahan, kan, Mbak Ola ya? Betul. Kita kan menyimpan kemarahan. Kemarahan itu kan ibarat api ya. Disimpan sama kita.
Berarti yang rusak siapa? Kita sendiri. Karena kita membiarkan dia nyala di dalam dan membakar. Membiarkan dia nyala di dalam, nyamber kemana-mana. Iya, betul. Berarti sekarang kalau saya menghilangkan kemarahan dari diri saya, itu untuk kepentingan siapa? Betul. Itu Mbak Ola. Jadi ini bukan sekedar kalimat-kalimat bagus, kalimat-kalimat yang indah dengan mengatakan apa? Kalau memaafkan itu adalah untuk dirimu sendiri. Cuma yang ada di Al-Quran atau di Bible, di kitab-kitab suci, bukan. Ini sebuah kalau para ulama, ustadz, pendeta, pastor, gitu ya, biksu itu menjelaskan dari sudut pandang agama. Kalau saya lebih suka menggunakan pendekatan ini, ya, pendekatan psikologi positif, bahkan pendekatan kedokteran, gitu, yang mengatakan bahwa penyakit-penyakit itu sesungguhnya penyebabnya adalah karena engkau tidak mau memaafkan, gitu. Jadi dengan pendekatan yang logis ini menjadi makin terbuka, kan, bahwa saya yang menyimpan kemarahan. Terus saya berharap dia yang sengsara, gitu. Enggak dong, yang nyimpen penyakit saya kok. Nah, supaya saya sembuh gimana? Ya saya harus lepaskan ini dari diri saya. Nah, itulah yang namanya memaafkan, gitu. Iya, ini yang sering saya temukan kalau saya berbincang, ini kan ibu saya jaraknya jauh ya di Medan dan saya di Jakarta. Jadi kalau berbincang gitu loh, Pak Arfan gitu ya, smart listener, tanya kabar, apa kabar Mam gitu, nada bicaranya sudah berbeda dan kemudian sudah mulai menceritakan, iya nih leher Mama lagi sakit, pundaknya aduh sakit luar biasa, nggak tahu tangan kanan nih kayak nggak bisa digerakin, sakit luar biasa. Pelan-pelan terus kemudian saya ya ajakin ngobrol dulu kan supaya beliau tuh mengakui, Mama lagi marah sama siapa? Enggak kok gitu. Yang benar. Baru setelah kemudian ya makin panjang obrolan kita, mulailah cerita gitu ya. Cerita nyamber kemana-mana, akhirnya kebuka. Itu dia. Itu sebabnya Mama lalala. Terus mulai saya akhirnya ketemu. Tuh Mam, udah ketemu kok sebenarnya. Karena gini. Coba deh Mama udah maafin aja nggak apa-apa. Ya akuin dulu ya, akui bahwa marah ya, kesel itu normal, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan pasti rasa sakit di pundak, di tangan itu perlahan-lahan akan enteng. Sambil nanti diurut-urut ya gitu. 2 hari kemudian saya telepon.